Oke. Masuk di fundamental hipnosis. Nah, di kelas ini, di kelas fundamental hipnosis setidaknya ada beberapa materi inti yang akan kita pelajari. Poin-poin utama yang dipelajari ada 6 poin, yaitu tentang sejarah hipnosis, metodologi pikiran, kemudian trans hipnosis, kemudian 4 formal hipnosis, yang kelima informal hipnosis, dan yang keenam basic hipnoterapi. Nah, ini materi-materi ini yang perlu kita pelajari. Jika kita bisa mempelajari ke-6 poin inti ini, maka sudah bisa insya Allah nanti ke depannya, kalau memang benar-benar kita menguasai ke-6 poin ini, bisa menguasai dengan mudah poin-poin utama yang dipelajari yang ke-6 ini, maka insya Allah ke depannya kita akan lebih mudah mempelajari materi-materi yang selanjutnya. Ya, kemudian lanjut ke slide yang ketiga. Nah, dari beberapa fundamental hipnosis, dari sejarah hipnosis, ya, ada beberapa tokoh utama di dalam sejarah hipnosis. Nah, sejarah hipnosis ini jika dikelompokkan sebenarnya hanya dibagi menjadi 3 fase saja. Yang pertama adalah fase magnetism, yang kedua fase mesmerism, dan yang ketiga fase hipnosis modern, yang pada saat ini tengah berkembang di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, fase magnetism ditandai dengan penggunaan lempengan magnet dalam praktek penyembuhan. Ini yang dikatakan fase magnetism. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh utama, yaitu Paracelsus. Ini dari Swiss, seorang kimiawan, seorang dokter, astrolog, dan ahli okultisme. Nah, Paracelsus ini adalah pionir penggunaan zat kimia dan mineral dalam kedokteran. Bapak toksikologi, penggunaan lempengan magnet yang pertama dalam praktek penyembuhannya pada fase Paracelsus. Kemudian yang kedua ada Franz Anton Mesmer. Ini beliau dari Jerman pada tahun 1734 sampai 1815. Beliau juga seorang dokter, seorang astronom, pencetus teori animal magnetism dan mesmerism, atau cikal bakal hipnosis modern ala James Braid pada tahun 1842. Nah, jadi pencetus hipnosis modern ini Franz Anton Mesmer. Kemudian berkembang pada fase yang ketiga, yaitu James Braid. Nah, beliau ini dari Skotlandia pada tahun 1795 sampai 1860. Beliau juga seorang dokter dan orang pertama yang mengadopsi istilah hipnosis sebagai singkatan bagi neurohypnotism atau tidurnya saraf. Nah, hipnoterapis, beliau seorang hipnoterapis asli atau yang biasa disebut bapak hipnotis modern, yaitu James Braid. Jadi yang dikatakan bapaknya hipnotis modern yaitu ini yang dari Skotlandia ini, James Braid, ya. Franz Anton Mesmer itu seorang astronom yang awal atau cikal bakal daripada hipnosis modern. Kemudian dikembangkan oleh James Braid. Nah, jika kita mau tune in ke masa lalu, ya, jika kita mau tune in ke masa lalu atau kita kembali ke masa lalu, kira-kira menurut Anda di kisaran tahun 1800 ke bawah sampai sekitar tahun 1400-an ke bawah, kira-kira budaya penyembuhan di Indonesia itu seperti apa, ya kan? Kalau kita melihat atau kita kembali ke masa lalu pada zaman dulu, zamannya Nusantara. Nah, kalau kita lihat dari sejarah ini, ya, para tokoh ini, beberapa tokoh-tokoh utama ini adalah semuanya seorang dokter. Paracelsus seorang dokter, Franz Anton Mesmer dokter,
James Braid juga seorang dokter. Jadi pada awalnya keilmuan hipnosis hipnoterapi ini baik okultisme, baik magnetisme ataupun mesmerism dan hipnosis modern ini kebanyakan yang mempelajarinya adalah orang-orang yang dari dunia kedokteran. Ya, orang-orang dari dunia kedokteran. Beberapa tokoh utama ini semuanya seorang dokter, baik dari kedokteran tradisional maupun modern. Kalau zaman dulu kedokteran tradisional. Nah, jadi beberapa tokoh utama. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya Fundamental Hypnosis Training Program, hipnosis atau hipnosis dasar. Nah, ini adalah bagian penting yang perlu kita pahami. Ya. Fundamental Hypnosis Training Program ini adalah bagian daripada hipnosis dasar. Ada 5W plus 1H. Ini adalah metode analisa. Apa itu 5W plus 1H? Yaitu salah satu teknik bagaimana kita melakukan observasi terhadap sesuatu objek, yaitu keilmuan yang disebut hipnosis. Yang disebut ilmu hipnosis. Nah, ke slide berikutnya, what? Ya, 5W. 5W 1H sebagai dasar dalam mempelajari keilmuan fundamental hipnosis dan mengaplikasikannya dengan baik. W pertama, what? Apa itu hipnosis? Kemudian ada who, siapa yang memerlukan keilmuan hipnosis? Siapa yang menerima manfaatnya? Dan siapa sebaiknya yang mempelajarinya? Jadi manfaatnya hipnosis itu apa? Siapa yang memerlukan keilmuan hipnosis ini? Kemudian siapa yang sebaiknya yang mempelajarinya? Ini yang wow. Kemudian when, kapan hipnosis ini muncul? Kapan seseorang itu mendapatkan manfaat hipnosis? Kapan hipnosis itu menjadi efektif pada seseorang atau kepada subjek? Kemudian where, di mana sejarah kemunculannya? Di mana bisa diaplikasikannya? Atau di dunia apa diaplikasikan, di dunia terapis apa? Nah, ini where, di mana? Ya kan? Yang dimaksud dari 5W 1H. Kemudian why, ya, mengapa keilmuan hipnosis ini penting untuk dipelajari dan dipahami? Kemudian mengapa fundamental hipnosis ini penting untuk dipahami apapun profesi Anda. Baik Anda itu seorang guru, baik Anda itu seorang terapis, baik Anda itu seorang kiai, baik Anda itu seorang ustadz, baik Anda itu seorang dokter, dan lain-lain. Semuanya mengapa harus mempelajari tentang hipnosis ini apapun profesi Anda. Di dunia apa? Mengapa? Penting untuk dipahami. Ya kan, siapa? Ini. Untuk profesi apa? Jadi macam-macam, banyak ilmu hipnosis ini. Kemudian how? Bagaimana cara melakukan why? Mengapa ilmu hipnosis atau hipnoterapi ini penting untuk Anda pahami? Kemudian mengapa fundamental hipnosis ini penting untuk dipahami apapun profesi Anda? Kemudian who, siapa Anda? Apakah Anda seorang ustadz? Apakah Anda seorang kiai? Apakah Anda seorang ahli ruqyah? Ya, kemudian apakah Anda seorang guru? Apakah Anda seorang ustadz? Seorang dukun? Atau seorang pijat? Nah, semuanya Anda harus mengetahui fundamental hipnosis ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena manusia hidup dengan pikirannya. Karena manusia itu hidup dengan pikirannya, yang dikatakan ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan lain-lain.
Jadi pikiran itu banyak, gak hanya terbatas di 2 pikiran itu saja. Jadi pikiran itu banyak. Jadi namun kita akan mempelajari nanti di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran nirsadar. Ya. Jika Anda mengetahui bagaimana mekanisme pikiran bekerja, bagaimana pikiran sadar bekerja, pikiran bawah sadar bekerja, pikiran nirsadar bekerja, maka tentu saja ketika ada masalah yang terjadi pada seseorang atau sebut saja klien atau suyet atau pasien, maka Anda akan lebih mudah membantu mereka, akan lebih mudah ikhtiar menyelesaikan permasalahan yang mereka sedang hadapi. Bisa mencari solusinya, lebih mudah membantu keluar dari berbagai permasalahan mereka. Karena ketika Anda sudah paham bagaimana peta pikiran bawah sadar atau main program wilayah pikiran bawah sadar, bagaimana cara melakukan praktek hipnosis dan hipnoterapi dengan baik. Jadi 5W plus 1H ini kita jadikan sebagai dasar dalam mempelajari keilmuan fundamental hipnosis dan pengaplikasiannya dengan baik. 6 poin ini akan kita cooking, ya, akan kita cacah, akan kita pecah menjadi beberapa sub-sub bagian. Nanti kita belajar tentang sejarah dan pengertiannya, belajar tentang manfaatnya, belajar metodologi pikiran yang paling dasar, transhipnosis, formal hipnosis, informal hipnosis, dan lain-lain. Ya, sampai di sini. Lanjut ke slide berikutnya tentang sejarah hipnosis. Nah, sejarah hipnosis. Jadi sejarah hipnosis ini mengalami beberapa fase. Yang pertama yaitu fase okultisme. Di mana fase okultisme ini adalah penyembuhan yang berbasis kepercayaan mistis, berbasis supranatural, ritual, mantra, azimat, dan doa-doa. Ini ada pada masa okultisme atau zamannya okultisme. Nah, perjalanan tentang sejarah keilmuan hipnosis menempuh perjalanan cukup lama dari zaman dahulu kala. Baik yang berbasis penyembuhan okultisme, penyembuhan metafisika kuno, atau berbasis penyembuhan kepercayaan mistik, supranatural, ritual, penggunaan mantra-mantra, penggunaan azimat, dan doa-doa, memang tidak logis sama sekali. Akan tetapi fakta dan kenyataannya pada masa tersebut sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa pengaplikasiannya dalam metode penyembuhan. Nah, sehingga waktu terus berkembang, penyembuhan itu terus bergeser menjadi fase magnetisme, yaitu penyembuhan kuno menggunakan media lempengan atau batangan magnet. Ya, atau batangan magnet. Wawasan keilmuan manusia berkembang, keyakinan dan kepercayaan juga terhadap kekuatan metafisika atau metafisik dari roh-roh yang diyakini memiliki kekuatan sudah mulai berkembang. Kalangan terpelajar mulai berpikir logis dan berpikir realistis. Maka kemudian praktek okultisme pada masa itu sangat berkurang. Sangat banyak berkurang. Berganti pada era magnetisme, mengalami pergeseran dari okultisme ke era magnetisme ini, yaitu penyembuhan kuno menggunakan media lempengan atau batangan magnet. Ini sedikit maju ya. Yang dari sebelumnya hanya ritual, mantra-mantra, doa-doa, hanya mistis, dari keyakinan, kemudian sedikit maju fasenya ke fase magnetisme atau magnetisme. Menggunakan penyembuhannya pakai apa? Yaitu pakai lempengan magnet. Batangan lempengan magnet. Ya. Penyembuhan kuno magnetisme ini ciri utamanya penyembuhan menggunakan media tadi, batangan magnet. Mengapa menggunakan media batangan magnet? Karena pada waktu itu muncul teori bahwa di dalam tubuh manusia itu memiliki cairan magnetik. Di dalam tubuh manusia itu memiliki cairan magnetik. Yang apabila cairan di dalam tubuh manusia itu mengalami ketidakseimbangan, maka akan mengalami tingkat kesehatan yang menurun.
Nah, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan pada masa itu, pada zaman tersebut, penyembuhannya menggunakan lempengan magnet. Ya, ini di era magnetisme. Nah, setelah era magnetisme berkembang menjadi mesmerisme, ke fase mesmerisme. Nah, magnetisme ala Franz Anton Mesmer menggunakan energi magnetik tubuh sebagai pengganti barangan magnet. Ciri utama mesmerisme ini, penggunaan media-medianya mulai ditinggalkan. Pada intinya tetap sama, akan tetapi keyakinan dan wawasan pada masa mesmerisme ini lebih berkembang lagi. Bahwa di dalam tubuh manusia ada cairan magnetik, maka untuk bisa menyeimbangkan cairan magnetik tersebut pada diri seseorang yang mengalami ketidakseimbangan, yang mengalami sakit, yang mengalami tidak sehat, tidak perlu lagi menggunakan lempengan magnet atau benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan. Ya, cukup menyeimbangkan daya magnetik pada diri seseorang yang lemah dengan daya magnetik yang kita miliki, sehingga prosesnya disebut induksi magnetik atau induksi mesmerik. Yang sudah saya share itu kan ada itu materinya itu kan, PDF-nya. Kemudian disebutlah mesmerik karena pelaku pertama adalah Franz Anton Mesmer. Itulah mengapa ada mesmerism itu. Paham ya? Selanjutnya pada fase berkembang lagi lebih jauh. Masuk ke hipnotisme. Fase hipnotisme. Fase hipnotisme ini penyembuhan menggunakan kekuatan kata-kata, sugesti, dan afirmasi. Jadi dari semua genre yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari fase okultisme, fase magnetisme, kemudian berkembang lagi ke fase mesmerisme, hingga saat ini ke fase hipnotisme. Dari semua genre di atas, yang utama tujuannya adalah untuk penyembuhan, ya. Makanya banyak tadi kembali ke yang awal tadi, tokoh-tokoh utamanya adalah seorang dokter. Bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut manfaat dan tujuannya. Slide berikutnya. Apa itu manfaat dan tujuannya hipnosis? Nah, yang pertama penyembuhan. Kemudian yang kedua ada silaturahmi, hipnosis untuk motivasi, kultivasi. Daftar populer aplikasi hipnosis saat ini banyak berkembang. Sehingga banyak cabangnya. Ada hypno-teaching. Ini yang biasa dilakukan oleh seorang guru kepada seorang siswa atau seorang murid. Kemudian ada hypno-parenting. Hypno-parenting ini hipno orang tua ketika untuk mendidik seorang anak. Hypno-parenting juga bisa dipakai di sekolah-sekolah. Kemudian seorang penjual bisa dikatakan sales. Itu dikatakan hypno selling. Kemudian ada hypno learning, hypno ruqyah, ya di KBR ada hypno ruqyah, ya kan. Kemudian ada hypno tahfidz, bagaimana caranya biar hafalannya bagus, biar nggak mudah lupa. Kemudian bagaimana seseorang itu biar dikasih motivasi lebih semangat, dikatakan hypno motivasi. Kemudian ada stick hipnosis. Stick hipnosis itu adalah hipnosis hiburan atau hipnosis panggung. Kemudian ada clinical hipnosis. Hipnosis yang biasa dilakukan di klinik-klinik. Yang dilakukan oleh seorang dokter, seorang mantri. Kemudian ada forensik hipnosis. Forensik hipnosis ini biasanya dilakukan oleh di kepolisian untuk mencari akar masalah atau mencari informasi, menggali informasi. Kemudian ada metafisika hipnosis. Metafisikal hipnosis ini sudah baik itu prana, chi, kundalini, reiki, dan lain-lain. Ini masuk daripada metafisika hipnosis. Kemudian ada hitan hipnosis dan lain-lain. Hitan hipnosis ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter atau seorang mantri-mantri
ketika melakukan hitan, biar seorang anak itu tidak mengalami takut, tidak mengalami sakit. Ini namanya bagian daripada hitan hipnosis. Kemudian lanjut pada metodologi pikiran. Nah, metodologi pikiran, hipnosis, ya. Jadi di dalam hipnosis kita akan mempelajari metodologi pikiran. Apa itu metodologi pikiran? Adalah dasar yang sangat fundamental dalam kehidupan hipnosis. Definisi terbaru tentang hipnosis di abad sekarang atau yang di abad kekinian saat ini, sehingga bisa dikembangkan ke banyak hal, tidak hanya di dunia penyembuhan saja. Karena paradigma tentang hipnosis sudah banyak berkembang. Kalau dulu seputar okultisme, ya, kemudian seputar magnetisme, seputar mesmerisme, kemudian hipnosis dengan kata-kata, hanya itu saja. Nah, sekarang sudah banyak berkembang. Kenapa? Karena sudah diketahui bahwa sebetulnya tidak sesimpel yang kita pelajari. Kegunaan dan manfaatnya tidak terbatas di situ-situ saja. Tidak terbatas di magnetisme, mesmerisme. Supaya kita bisa mengembangkan hipnosis ke banyak bidang, kita harus paham betul tentang pengertian hipnosis itu apa. Ya. Kemudian sehingga nanti bisa dikembangkan ke banyak hal. Tidak hanya terbatas di bidang penyembuhan saja. Hipnosis yang dikembangkan pada saat ini yaitu membypass critical area. Membypass critical area. Hipnosis adalah seni membypass critical area sehingga ide, gagasan, saran, masukan, perintah, sugesti dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi program di pikiran bawah sadar Suyet. Ya. Apa itu Suyet? Suyet adalah seorang klien atau dalam dunia hipnosis disebut subjek atau disebut Suyet. Mengapa disebut subjek? Padahal subjek itu adalah pelaku. Mestinya yang disebut subjek itu adalah kita atau seorang penterapis, orang yang melakukan hipnosis itu sendiri. Kok malah justru pasiennya atau klien yang disebut pelaku? Karena sungguhnya yang terjadi di dalam dunia hipnosis itu adalah setiap orang menghipnotis dirinya sendiri. Kita hanya fasilitator. Ya, kita hanya fasilitator. Jadi ada sesuatu yang salah ketika Anda memahami bahwa saya tidak bisa menghipnotis dia Ustadz misalkan. Saya tidak bisa menghipnotis si Kiai. Nah, ini pemahaman seperti ini dari awal sudah salah. Salah paham. Mengapa? Karena dianya tidak mau menghipnotis dirinya sendiri. Nah, kalau tidak mau bagaimana mau dihipnotis? Maka tidak akan pernah terjadi hipnotis. Ya, jadi ya bagaimana caranya biar mau? Ya dibimbing supaya dia mau menghipnotis dirinya sendiri. Ya, jadi jika Anda mendasarkan bahwa kemampuan hipnosis ini milik Anda atau milik kita dan orang itu adalah fasik, pemahaman seperti ini sudah bisa dikatakan keliru. Ya, ketika Anda sedang diskusi, berarti sebuah ide atau gagasan. Ketika kita memberikan nasihat, itu berarti berupa saran atau masukan. Ketika Anda seorang atasan, berarti Anda memberikan perintah. Ini ya tadi yang dimaksud. Hipnosis adalah seni membypass critical area sehingga ide, gagasan, saran, masukan, perintah, sugesti dan dapat diterima dengan baik. Nah, ketika kita sedang diskusi berarti kita sebagai sebuah ide atau gagasan. Ketika kita memberikan nasihat berarti kita memberikan berupa saran atau masukan. Ya. Atau ketika kita seorang atasan memerintahkan kepada anak buahnya, kepada karyawannya, itu berarti kita atau Anda sudah memberikan perintah. Itu hipnosis. Ya. Kemudian perintah itu disebut sugesti
Baik itu ide, gagasan, saran, perintah, itu semuanya disebut sugesti. Ketika diberikan oleh seorang orang lain kepada subjek atau lawan bicaranya. Ya, jadi secara umum pikiran manusia itu yang tadi pikiran dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, secara umum pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang tidak umum banyak. Yang tidak umum banyak. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran disadar, pikiran sumber sadar. Ya. Apa itu pikiran sadar? Pikiran sadar adalah segala proses yang menggunakan panca indera. Ya, pikiran sadar itu segala proses yang menggunakan panca indera. Penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, penciuman, semuanya itu dari kepala kan? Mata, hidung, mulut, telinga, ya kan? Penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, penciuman, semua dari kepala. Nah, fungsi dari semua panca indera ini adalah bagaimana sebuah informasi itu masuk bisa dipahami. Ya, apa gunanya melihat? Apa gunanya mendengar? Apa gunanya merasakan pahit, manis, kecut, asam, asin, nano-nano, ya? Supaya semua bisa dimengerti. Sesuatu bahwa yang berada di luar diri kita atau di luar diri Anda, makanya panca indera ini disebut sebagai alat untuk memahami sesuatu di luar diri kita. Prosesnya muncul proses analisis, ya, proses menganalisa. Ini manis, ya, dengan lidah, ya kan? Ini asin dengan lidah. Sebagai ini analisis. Ini benar, itu salah. Karena sebatas kelima panca indera itu saja, maka Anda akan cenderung bersikap egois. Jika kita hanya menggunakan sebatas kelima panca indera itu saja. Nah, ketika kita menggunakan logika atau menggunakan logika saja, maka akan cenderung bersikap egois yang pada akhirnya sering terjebak pada masalah. Seperti halnya stres, yang pada kenyataannya manusia hidup itu dengan pikiran sadarnya yang selalu mengedepankan logika dan realita. Memang harus dikedepankan, tetapi tidak boleh meninggalkan yang lain, yaitu sisi batiniah kita atau pikiran bawah sadar kita. Seperti keyakinan dalam seperti pikiran yang bersifat ruhani atau unsur-unsur batininya, seperti keyakinan dalam beragama yang tidak dipengaruhi oleh panca indera. Nah, keyakinan masyarakat, misalkan kepercayaan pada hal yang klinik-klinik, keris-keris, ajumat-ajumat, ya kan? Jadi pikiran bawah sadar ini netral, sugestif, rileks, menyimpan berbagai pengalaman gelombang otak. Menyimpan berbagai pengalaman. Gelombang otaknya itu gelombang otak alfa dan theta. Kalau gelombang otak pikiran sadar itu otak beta. Jadi pikiran sadar ini mengedepankan logikanya dengan panca indera yang ada di kepala kita ini. Segala proses penganalisis yang menggunakan fungsi panca indera, ya. Indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa. Gelombang otaknya beta namanya. Kemudian ada critical area. Critical area itu adalah gerbang, ya. Gerbang yang mana berada di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini 88%. Sedangkan pikiran sadar hanya 12% saja. Disitulah kita akan mempelajari bersama tentang gelombang otak. Nanti ini di pelajaran di basic hipnoterapi, ya. Di basic hipnoterapi. Kemudian ke slide selanjutnya. Transhipnosis. Ya. Transhipnosis. Ketika seorang dikatakan bisa masuk pada kondisi hipnosis, bisa dilihat dari tanda-tandanya. Ya.
tanda-tanda ini disebut indikator transhipnosis. Yaitu level pikiran bawah sadar yang paling ringan disebut hipnoidal. Nah, hipnoidal ini kondisi hipnosis secara alami, seperti halnya orang yang melamun, berhayal, berandai-andai, ya. Ini masuk pada yang disebut kondisi transhipnosis. Jadi kalau ada orang melamun, misalkan Ustadz Abdurrahman misalkan melamun, berhayal misalkan, ini masuk dalam kondisi transhipnosis, ya. Ini yang disebut hipnoidal. Ya, diingat-ingat ya. Pikiran bawah sadar yang paling ringan. Orang yang mengalami transhipnosis yang paling ringan disebut hipnoidal, yaitu kondisi hipnosis secara alami. Ciri-cirinya melamun, berhayal, berandai-andai. Kadang senyum-senyum sendiri, ya kan? Melamun, berhayal, pengen punya gedung walet gitu misalkan. Ini masuk dalam kondisi hipnosis secara alami, disebut hipnoidal. Kemudian masuk pada yang disebut masuk lagi lebih dalam dari kondisi hipnoidal, disebut like trance atau trance ringan. Ya, like trance atau trance ringan. Ciri-cirinya apa? Yaitu relax, fokus, santai, ya. Ini. Jadi kalau ada orang fokus lihat film, misalkan Angling Dharma fokus banget, nah itu masuk kondisi like trance namanya, kondisi hipnosis like trance. Kemudian relax, merasakan angin sepoi-sepoi, ya, santai. Misalkan contoh seseorang yang nonton TV, saking asiknya terfokus, dipanggil-panggil nggak dengar atau slow respon ketika dia ngomong, seolah baik disengaja maupun secara alami. Ini namanya like trance, ya. Kemudian masuk ke yang lebih dalam lagi, yaitu medium trance. Apa itu medium trance tanda-tandanya? Dia lebih sugestif, ya, mudah disugesti, bisa merespon atau dapat menerima kalimat sugesti yang diberikan dengan baik. Misalkan, coba angkat tangan Anda dan rasakan semakin lama semakin lemas. Semakin lemas, semakin lemas, 10 kali lipat semakin lemas. Kemudian dilihat apakah tangannya semakin lemas atau tidak. Jika tangannya benar-benar semakin lemah, berarti sudah masuk pada kondisi medium trance. Ya. Audio terputus-putus. Jelas nggak? Saya lanjut ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tanda-tandanya namanya ada yang namanya medium trance, ya kan? Nah, di medium kemudian misalkan tadi yang sudah saya contohkan, contoh mencoba angkat tangan Anda dan rasakan semakin lama semakin lemas, semakin lama semakin lemas, 10 kali lipat semakin lemas. Kemudian kalau kita melihat tangannya semakin lemas, berarti dia masuk, benar-benar masuk dalam kondisi medium trance, namanya medium trance. Imajinatif atau imajinasinya menjadi lebih kuat. Misalkan, bayangkan seolah-olah Anda berada di tempat yang sangat panas sekali, atau berdiri di tempat yang sangat panas sekali. Kemudian, tiba-tiba kakinya merasa kepanasan. Berarti imajinasinya sudah aktif, benar-benar menjadi kuat. Padahal di situ enggak. Kita memberikan saran atau perintah, bayangkan seolah-olah Anda berada di tempat yang sangat panas sekali, atau berdiri di tempat yang sangat panas sekali. Kemudian tiba-tiba suyetnya merasakan kakinya sangat panas, kejang-kejang misalkan, atau lari kepanasan. Berarti imajinasinya sudah aktif.
Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa sudah masuk pada medium trance. Kemudian katarsis atau reaksi pelepasan emosi. Reaksi pelepasan emosi. Katarsis ini reaksi pelepasan emosi. Contoh, coba ingat kejadian yang pernah membuat kamu terluka. Bayangkan kejadian yang membuat Anda sakit hati, sedih, dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba Suyat menangis. Menangis sesenggukan misalkan. Berarti sudah masuk reaksi yang disebut katarsis. Jadi reaksi katarsis ini minimal ditandai dengan menangis, tersenyum, tertawa. Artinya mulai berbeda dari adat kebiasaannya. Kalau misalkan ketika kita membacakan ayat Al-Quran, suaranya merdu, kemudian enak didengar, kemudian kita tiba-tiba menangis, itu kita masuk dalam kondisi katarsis namanya. Medium trance, ya. Masuk ke kondisi medium trance yang namanya katarsis. Kemudian masuk lebih dalam lagi, dari medium trance disebut deep trance, yaitu trance yang dalam. Tanda-tanda utamanya somnambulism, ya, somnambulism. Somnambulism ini ngelindur atau ngigo, ya, ngelindur atau ngigo itu somnambulism. Jadi orang yang ngelindur, orang ngigo, ini sudah masuk dalam kondisi trance hipnosis, namanya deep trance hipnosis, deep trance. Jadi tanda-tandanya ngelindur, ngigo itu namanya somnambulism. Kemudian abreaksi atau kesurupan. Ya, abreaksi, kesurupan ini masuk dalam deep trance. Ya. Masuk dalam trance hipnosis yang namanya deep trance. Kemudian anestesi atau orang yang mati rasa. Ditusuk jarum mati rasa. Ini masuk dalam kondisi deep trance. Kemudian amnesia atau lupa. Nah, orang yang pelupa, di sini ada nggak orang yang pelupa? Ini mah kalau dia mengalami lupa berarti masuk dalam kondisi deep trance. Lupa nama, lupa angka, itu kan biasanya yang dipermainkan. Lupa nama, lupa angka, lupa bini misalkan. Ini masuk dalam kondisi trance hipnosis, namanya deep trance. Udah masuk dalam trance-nya itu. Nah, kemudian selain daripada deep trance, ada yang lebih dalam lagi daripada deep trance, namanya adalah extreme deep trance, yaitu trance hipnosis, kondisi trance hipnosis yang paling dalam. Ciri-ciri utamanya translogi, terjadinya proses translogi, ini terjadinya proses, atau ciri-cirinya adalah profound somnambulism, atau apa yang dipikirkan seolah-olah menjadi nyata bagi dirinya. Bisa, makanya kadang ada kan, coba kamu lihat di depan Anda. Di depan Anda ini ada Ariel misalkan, ada artis. Nah, seolah-olah dia melihat beneran ada artis, padahal nggak ada di situ. Nggak ada Ariel misalkan. Atau ditanyakan, kamu fansnya siapa? Artisnya siapa yang kamu fan? Misalkan Raja. Nah, ketika dia melihat di depannya, padahal itu bukan raja, bukan seorang band, tapi ya penglihatannya dia, penglihatannya dia itu nyata, memang ada raja. Ini namanya profound somnambulism, ya, terjadinya proses. Kemudian ada negative hallucination. Negative hallucination ini adalah sesuatu yang ada bisa dihilangkan menjadi tidak nampak. Padahal di depannya tuh ada. Misalkan di depan Anda ada bungkus rokok. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, tiba-tiba bungkus rokok itu nggak ada. Padahal ada. Jadi negatif halusinasi ini kebalikannya daripada profound somnambulism. Ya. Atau bayangkan di depan Anda ini ada seekor ular misalkan. Sehingga ketika dia membayangkan di depannya ada seekor ular, dia kaget dan takut. Nah, itu namanya negative hallucination. Sesuatu yang ada bisa dihilangkan menjadi tidak nampak.
Tadi propon tadi ya, propon sonambulism, misalkan depannya ada ular, kita kita sugesti menjadi ada ular di depannya padahal nggak ada, itu namanya propon somnambulism. Nah, sesuatu yang ada bisa dihilangkan menjadi tidak nampak, misalkan di depannya padahal ada orang kemudian disugesti menjadi hilang, itu namanya negative hallucination. Atau di depannya ada uang misalkan, kemudian disugesti atau dihipnosis uangnya menjadi tidak nampak sehingga dibuang, ya, ini namanya negative hallucination. Nah, ketika sebuah gagasan, ide atau perintah bisa diberikan dan masuk, yaitu pada saat seseorang minimal pada kondisi medium trance, disinilah sugesti-sugesti yang bernuansa terapi bisa efektif, ya. Trend logik terjadinya proses ini proses propon somnambulism. Ciri-cirinya ini, ciri-cirinya. Trend logik itu terjadinya proses, ciri-cirinya ini propon somnambulism. Apa itu propon somnambulism? Apa yang dipikirkan seolah-olah menjadi nyata dirinya. Ini adalah trend logik. Ciri-cirinya propon somnambulism. Kemudian negative hallucination. Ini juga bagian dari ciri-ciri trend logik. Negative hallucination, sesuatu yang ada bisa dihilangkan menjadi tidak nampak. Disihir nggak ada. Padahal ada kan gitu. Kebalikannya daripada propon somnambulism. Jadi kesemuanya itu sebuah gagasan, ide, perintah bisa diberikan dengan baik, masuk dengan baik pada saat seseorang itu mengalami kondisi medium trance. Jadi di situ kita memberikan sugesti-sugesti yang bernuansa terapi akan menjadi lebih efektif. Ya. Hilang. Oke, selanjutnya ke slide selanjutnya. Formal hipnosis. Jadi formal hipnosis adalah melakukan proses hipnosis sesuai urutan-urutan yang baku. Jadi hipnosis itu ada urutan bakunya, ada formalnya. Jadi kalau formal hipnosis yang memang punya urutan-urutan baku, ya seperti ini. Salah satunya adalah free talk atau preinduksi. Membangun koneksi, menggali informasi, menentukan strategi, ini adalah free talk. Kemudian induksi, masuknya kondisi hipnosis dengan secara alami, memakai teknik induksi, memakai induksi, shock induksi, banyak nanti kalau di induksi itu. Induksi ini bagian daripada teknik daripada ini ketika kita melakukan hipnoterapi nantinya, ya. Atau induksi ini membawa seseorang pada kondisi hipnosis. Kemudian deepening. Deepening ini memperdalam level hipnosis seseorang sampai medium trance, sampai deep trance, atau bahkan sampai ke extreme deep trance. Ini deepening. Memperdalam, ya, memperdalam level kondisi hipnosis. Kemudian sugesti. Sugesti ini kita memberikan terapi pikiran. Sugesti itu berupa verbal, kata-kata, contoh bahasa verbal, kamu harus takut kepada saya misalkan. Sugesti terapi pikiran, misalkan sugesti, salah satu contoh, karena sugesti ini berupa verbal atau berupa sugesti kata-kata, contoh bahasa verbalnya, kamu harus takut kepada saya misalkan. Jadi non verbalnya pakai bahasa tubuh. Kita mengatakan kamu harus takut kepada saya misalkan, kepada seorang siswa, seorang guru mengatakan seperti itu. Ini sebenarnya sudah memberikan sugesti. Atau dengan sugesti non verbal, bahasa tubuh saja.
Contoh, mengepalkan tangan. Anda mengepalkan tangan dari jarak jauh dengan sorotan pandangan mata yang tajam, kemudian acungkan pada seseorang atau pada murid, kemudian seseorang itu takut, gemeteran, gergesi misalkan, maka ini sudah bisa dikatakan memberikan sugesti nonverbal. Kalau sugesti verbal itu kan menggunakan kata-kata. Jadi contohnya, kamu harus tahu kepada saya, kamu harus taat kepada saya. Ini sugesti. Kamu wajib mengikuti saya. Ini sugesti verbal. Kalau sugesti non verbal, ini tadi mengacungkan tangan dengan pandangan yang melotot, dengan pandangan yang tajam, sehingga membuat seorang itu takut. Maka ini sudah bisa dikatakan memberikan sugesti non verbal. Kemudian direct, sugesti direct, sugesti langsung. Langsung berupa perintah. Contoh, di dalam hitungan ketiga Anda tidur. 1, 2, 3 tidur. Ini namanya sugesti langsung. Namanya direct. Langsung berupa perintah. Oke, dalam hitungan ketiga Anda tidur. 1, 2, 3 tidur. Ini namanya sugesti langsung. Kemudian ada indirect. Ya, ada indirect. Indirect ini sugesti tidak langsung. Sifatnya terselubung, permisif. Tidak berupa perintah langsung. Contoh, sebentar lagi saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Tepat di hitungan ketiga, cobalah untuk merasakan bagaimana mata Anda terasa semakin berat, semakin lama, semakin berat. Ini sugesti tidak langsung. Masih diolah-olah. Padahal sebenarnya sama dengan sugesti yang langsung tadi, tujuannya untuk tidur perintahnya. Cuman masih banyak memakai kata-kata. Ini namanya indirect. Kalau yang langsung itu kan dalam hitungan ketiga Anda tidur, 1, 2, 3 tidur. Ini kalau yang indirect biasanya dilakukan dengan teknik relaksasi biasanya. Kemudian yang terakhir, terminasi, kebalikannya di pening. Membangunkan klien program waktu, situasi, dan kondisi. Jadi membangunkan klien dari kondisi hipnosis kembali pada kondisi pikiran sadarnya yang aktif. Dengan tetap menyimpan program-program sugesti positif yang sudah ditanamkan atau sudah diberikan. Ini terminasi ini kebalikannya daripada di pening. Yang tadinya biasanya memperdalam, kalau di pening itu memperdalam semakin turun, maka proses terminasi ini membangunkan suyat atau mengembalikan suyat pada kondisi kesadaran penuh. Ini adalah terminasi. Oke, selanjutnya informal hipnosis. Nah, apa itu informal hipnosis? Adalah proses yang tidak menggunakan urutan baku, ya, tidak menggunakan urutan baku. Ciri-cirinya tanpa urutan formal, ya. Orang merayu, orang mempesona, kemudian kita senang, orang merayu kemudian kita ngikuti. Ini masuk daripada informal hipnosis. Merayu membuat orang terpesona supaya nurut misalkan. Ya, informal hipnosis. Jadi urutannya tidak menggunakan urutan yang tidak baku. Kemudian dia belajar otodidak, tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja otodidak atau tidak beraturan. Kemudian disengaja. Kalau yang disengaja ini dilakukan oleh ahli. Tolak ukurnya jelas, polanya terselubung. Misalkan seperti orang tua atau seorang guru yang tidak tahu ilmu hipnosis, dilakukan oleh ahli. Dia tidak menguasai ilmu hipnosis, tapi tahu dia bahwa anak ini akan nurut gitu kan, akan ngikutin ketika diperintah. Tolak ukurnya jelas, tujuannya untuk apa? Untuk pendidikan misalkan. Polanya terselubung gitu. Kemudian selanjutnya basic hipnoterapi. Nah, di basic hipnoterapi inilah nanti yang akan kita pelajari. Ada pre-talk, pre-induksi, hypnotic training, edukasi, induksi dengan teknik induksi. Induksi ini kan tekniknya nanti ya. Bagaimana teknik kita memperdalam kondisi seseorang masuk ke deepening,
standar teknik deepeningnya seperti apa nantinya, kemudian kita memberikan sugesti ini terapi pikiran, tool dan teknik, ya, terminasi, program waktu, situasi dan kondisi. Nah, inilah nanti akan dipelajari di materi berikutnya di basic hipnoterapi. Insya Allah di basic hipnoterapi ini bagian-bagian yang penting bagaimana caranya nanti kita untuk membangun atau menerapi seseorang dengan urutan-urutan yang baku. Ini ya urutan bakunya nih. Ada pre-talk, ya, induksi, deepening, sugesti dan terminasi. Ini nanti di basic hipnoterapi di materi minggu kedua. Di materi minggu ketiga magnetism mesmerism. Yang keempat nanti bebas mau ilmu apa saja. Yang pertama, minggu pertama ini kita baru belajar fundamental hipnosis, kemudian dengan materi-materi yang sudah di-share. Nah, mungkin itu saja barangkali yang bisa saya jelaskan tentang fundamental hipnosis. Tadi yang sudah panjang lebar kita menjelaskan tentang tran hipnosis, tentang sejarahnya dari fase 1 ke fase sampai saat ini, kemudian metodologi pikiran dan lain-lain. Barangkali ada yang mau ditanyakan.